Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau menjelaskan materi tentang hubungan rukun Islam, rukun iman, dan rukun Islam. Yang pertama, ada rukun iman. Dalam perspektif Al-Quran, Arkanul Al-Iman ditulis dalam berbagai surat dan ayat. Rukun iman merupakan pokok atau dasar yang harus dilakukan, dan pengertian dari kata iman itu sendiri adalah percaya atau yakin. Rukun iman menjadi pokok kepercayaan di dalam agama Islam yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Urutan rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya menerima atau percaya kepada zat dan sifatnya dan afalnya. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Kedudukan malaikat sebagai aparatur kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bertugas salah satunya adalah membantu dan menolong para rasul dan pengikutnya untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Yang ketiga, iman kepada kitabullah. Beriman kepada kitabullah adalah menjadikan Al-Quran sebagai peisinya. Yang keempat, iman kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diberi mandat oleh Allah untuk melaksanakan aturan Allah di muka bumi. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang membedakan antara orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah iman kepada hari akhir. Orang-orang kafir beriman kepada hari akhir hanyalah sebatas pengakuan lisan saja. Yang keenam, iman kepada takdir Allah. Takdir adalah ketentuan Allah baik maupun buruk. Segala sesuatu kejadian di muka bumi hakikatnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Waman yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam merupakan landasan atau fondasi bagi umat Islam yang harus selalu diamalkan agar imannya senantiasa terjaga selama kehidupannya. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada beberapa syarat tertentu sehingga dapat menjadikannya wajib, sunnah, atau tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat-syaratnya. Urutan rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, sholat, dan zakat. Syahadat, sholat, dan zakat adalah 3 ajaran pokok agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, ada saum. Perintah saum adalah perintah yang harus dilaksanakan secara terstruktur dan sistematis atau ibadah yang terkembangkan mengenai awal dan akhirnya. Yang ketiga, haji. Haji adalah berkunjung ke Al-Bait atau Ka'bah, rumah yang pertama dibuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melaksanakan ibadah haji hakikatnya adalah memperingati kejadian yang dialami oleh Nabiullah, Nabi Adam dan Hawa, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail. Kejadian tersebut seperti tawaf,
wakuf, melempar jumroh, sa'i, dan menyembelih kurban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya Islam dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Hubungan rukun iman dan rukun Islam. Hubungan rukun iman dengan rukun Islam tampaknya terpresentasikan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, yaitu iman dipahami oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan dikerjakan oleh perbuatan. Suatu yang dibenarkan oleh hati adalah suatu keyakinan yang utuh, yaitu terdapat pada rukun iman. Suatu yang diikrarkan oleh lisan adalah syahadatain. Suatu yang dilakukan dengan amal adalah rukun Islam yang kedua hingga rukun Islam yang kelima. Sekian penjelasan materi tentang hubungan rukun iman dan rukun Islam. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.